Di pesisir utara Pulau Jawa, berdirilah sebuah kota tua yang menyimpan jejak sejarah peradaban besar, pelabuhan dagang nan ramai, dan kisah-kisah perempuan tangguh. Kota itu bernama Tuban, sebuah kota yang dulu disebut Bumi Wali, tempat persilangan budaya, dan saksi bisu keberanian seorang wanita, Nyi Ageng Mantri. Zaman dahulu kala, ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri di tanah Jawa, Tuban hanyalah sebuah pelabuhan kecil yang tenang. Dikelilingi hutan lebat, pantai berpasir hitam, dan bukit-bukit karst yang membentang. Tuban menjadi tempat persinggahan para nelayan dan pedagang dari negeri jauh. Terdengar suara ombak, perahu kayu, dan riuh para pedagang Cina, Arab, dan Nusantara. Tuban berkembang pesat di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Pelabuhannya menjadi pintu utama perdagangan ke luar negeri. Kapal dari Tiongkok, Gujarat, dan Champa bersandar di dermaga kayu, membawa rempah, keramik, dan kain sutra. Namun, bukan hanya rempah dan kekayaan yang berseliweran. Kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan cinta juga berlayar di perairan Tuban. Nyi Ageng Mantri, atau biasa dipanggil Embok Mantri, lahir dari keluarga bangsawan kecil. Ayahnya seorang mantri pelabuhan, ibunya seorang penenun yang bijaksana. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan hati yang tulus. Meski seorang wanita, Nyi Ageng diajarkan membaca aksara Jawa Kuna dan strategi dagang. Ia ikut ayahnya ke pelabuhan, mencatat kapal-kapal yang masuk dan keluar, serta membantu pedagang yang datang dari jauh. Terdengar suara pedagang asing. Mana kepala pelabuhan? Bapak sedang ke gudang, tapi saya bisa bantu. Kapal dari Gujarat kan? Barang kalian akan kami catat dan simpan di gudang timur. Para pedagang tercengang melihat kecakapannya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Setelah Majapahit mulai melemah, Tuban jadi rebutan. Para bangsawan, komandan pelabuhan, bahkan bajak laut mengincar Tuban sebagai gerbang kekuasaan.
Suatu malam, pelabuhan Tuban diserang oleh bajak laut dari Laut Jawa. Gudang terbakar, kapal karam, banyak prajurit gugur. Terdengar suara gemuruh dan teriakan, "Jaga gerbang timur, bawa senjata." Dalam kekacauan itu, Nyi Ageng Mantri kehilangan ayahnya yang gugur di dermaga. Tapi ia tidak menyerah. Setelah kepergian ayahnya, Nyi Ageng Mantri mengambil alih tugas sebagai pengawas pelabuhan. Ia mendidik pemuda-pemudi desa untuk menjaga Tuban. Ia juga membangun jaringan intelijen dengan para nelayan dan pedagang. Tak perlu jadi prajurit untuk membela tanah ini. Kalian, para ibu, bisa mengatur logistik. Kalian, para pemuda, kuajarkan strategi bertahan. Kita jaga Tuban bersama. Nyi Ageng dikenal tegas namun adil. Ia dihormati rakyat dan ditakuti lawan. Dalam diam, ia menyusun strategi membentuk pertahanan laut. Kapal-kapal patroli kecil mulai menjaga garis pantai. Tuban tak lagi mudah diserang. Di tengah tugasnya, datanglah seorang laki-laki dari Demak, seorang utusan Sultan Trenggana bernama Raden Prasetya. Ia terpukau oleh keberanian Nyi Ageng. Mereka saling menghormati, lalu diam-diam saling jatuh hati. Wanita sepertimu tak seharusnya berdiri sendirian di tengah badai. Izinkan aku berdiri di sampingmu. Aku tak butuh pendamping, tapi aku juga tak bisa terus menyangkal hatiku. Mereka merajut kasih, tapi takdir berkata lain. Sultan Demak memanggil Raden Prasetya kembali. Perang besar menanti, janji pernikahan ditunda, dan waktu menjadi dinding pemisah. Ketika Tuban akhirnya takluk di bawah kekuasaan Demak, banyak yang mengira Nyi Ageng akan diasingkan. Tapi sebaliknya, Sultan mengangkatnya sebagai penjaga wilayah pesisir. Ia dianggap pahlawan pelabuhan. Suara rakyat, hidup Nyi Ageng, pelindung laut kita. Namun, para elit lelaki tak senang. Mereka memfitnah Nyi Ageng. Ia dituduh bersekongkol dengan bajak laut, menyembunyikan kekayaan, bahkan menyantet lawan politik. Raden Prasetya, yang kini menjadi Panglima Demak, terbelah hatinya. Fitnah memuncak. Nyi Ageng Mantri dijatuhi hukuman pengasingan ke wilayah selatan Tuban. Ia tak mengeluh, hanya berkata, Jika pengabdian dianggap pengkhianatan, maka biarlah aku mengabdi pada tanah ini tanpa gelar.
Raden Prasetya berusaha membebaskannya, namun terlambat. Ketika ia tiba di tempat pengasingan, Nyi Ageng sudah menghilang. Konon, ia masuk ke dalam goa kecil di Pegunungan Kapur dan tak pernah keluar lagi. Meski raganya hilang, namanya abadi. Rakyat Tuban menamai daerah pengasingannya sebagai Tanah Mantri. Bahkan hingga kini, ada yang mempercayai bahwa roh Nyi Ageng masih menjaga pantai Tuban. Suara angin laut, desiran ombak. Setiap tanggal tertentu, beberapa nelayan membawa bunga dan makanan ke pantai sambil berbisik, "Mbok Mantri, jaga laut kami, lindungi anak-anak kami." Tuban bukan sekadar kota pelabuhan. Ia adalah nadi perdagangan masa lampau, tanah para wali, dan rumah bagi kisah tentang perempuan tangguh yang berani melawan zaman. Nyi Ageng Mantri bukan hanya legenda. Ia adalah lambang keberanian, cinta, dan pengorbanan. Dan jika suatu hari kamu berjalan di sepanjang pantai Tuban dan angin laut menyapa lembut pipimu, mungkin itu salam dari Nyi Ageng Mantri.